Selamat siang pemirsa, ketemu lagi di Hidup Sehat dan Intan. Tadi kita lihat tayangan penyintas gagal ginjal yaitu Tika Musfida ya. Iya. Jadi gagal ginjal ini suatu penyakit yang ditakuti dan bisa menjadi komplikasi dari penyakit lain, Intan. Iya Dokter Haikal dan juga pemirsa nih, jadi Tika ini bisa survive sampai saat ini karena bantuan ginjal dari ibunya. Betul. Nah, kita langsung sapa ya. Halo Mbak Tika yang ada di Jogja. Selamat siang Mbak Tika. Halo, selamat siang Mas Haikal. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Dan di tengah kita Intan ada Dr. Made Hustriani, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Siang dok, apa Siang kabar? dokter, Selamat siang, apa kabar? Dr. Haikal, Mbak Intan. Nah Mbak Tika, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mbak Tika ya. Kebetulan Mbak Tika kita satu kampung nih, Bengkulu juga Mbak. Nah Mbak Tika, Iya. boleh dong ceritain gimana waktu itu awalnya gimana tiba-tiba bisa tahu kalau Mbak Tika itu gagal ginjal. Terus prosesnya sampai akhirnya ibu Mbak Tika bisa menyumbangkan salah satu ginjalnya. Iya, jadi memang kan gagal ginjal itu sebutannya sebagai silent killer. Dia tidak akan menampakkan gejala-gejala ke pasiennya sampai pasiennya itu ada di stadium 5 atau di end stage. Nah, jadi memang saya ngerasanya waktu itu tiba-tiba 1 bulan terakhir kepalanya benar-benar pusing banget, mau dikasih obat apa aja kayaknya nggak mempan, sampai akhirnya dibawa ke UGD dan hasil labnya menyatakan kalau kreatinina dan urium saya itu tinggi, lebih dari normal. Jadi sudah masuk kategori gagal ginjal stadium 5 gitu. Oke. Terus ya. Dokter ini Dokter Made, kenapa ini kan yang sakit ginjalnya dok, perut ya, di perut ginjal kan, tapi kenapa kok sakitnya di kepala tadi Mbak Tika bilang ya? Oh iya. Halo Mbak Tika, terima kasih sudah sharing. Halo dokter. Ya, jadi memang untuk gangguan ginjal itu memang tidak spesifik gejalanya gitu ya, sama seperti yang tadi Mbak Tika bilang, dia merupakan penyakit yang silent killer. Jadi kalau fungsi ginjal tidak rendah ya, tidak terlalu rendah, misalnya masih di atas 20%, masih di atas 30%, orang tidak akan ada gejala apa-apa gitu, kecuali dicek. Kenapa tadi kepalanya sakit kepala dan sebagainya, mungkin ada hubungannya juga dengan misalnya tekanan darahnya terlalu tinggi ya, kadang-kadang bisa ada gejala seperti itu, atau karena penumpukan racun-racun yang terlalu tinggi di dalam darahnya sehingga bisa menyebabkan gejala juga seperti itu. Oke. Jadi memang gejalanya samar dok ya? Ya. Oke. Betul. Nah saya mau kembali ke Mbak Tika nih. Mbak Tika, pada saat Mbak Tika datang ke dokter dan dikatakan ada gangguan pada ginjal, nah ini itu katanya apa Mbak Tika penyebabnya, penyebab dari gagal ginjal pada Mbak Tika ini? Iya, jadi memang untuk saya sendiri, dokternya juga tidak bisa menyimpulkan secara spesifik. Dokter cuma bilang ini istilahnya idiopatik. Kalau di dunia itu hanya sekitar 2% saja orang yang mengidap gagal ginjal karena idiopatik. Karena memang seperti yang tadi dokter sudah jelaskan, sebagian besar pasien gagal ginjal itu penyebabnya hipertensi dan diabetes. Kalau misalnya hanya diketahui 1 bulan sebelum divonis bahwa pasiennya itu hipertensi, itu biasanya karena ginjalnya sudah sangat rusak sehingga mempengaruhi fungsi dari jantungnya gitu. Jadi saya sendiri sampai sekarang juga belum tahu penyebabnya. Harusnya dibiopsi sebelum ditransplantasi, tapi kemarin belum sempat kepikiran untuk biopsi. Oke, nah dokter boleh dijelaskan dok, tadi yang Mbak Tika katakan apa dok, idiopati ya? Idiopati, bener ya? Idiopati bener ya? Dan setahu saya ginjal itu kan berhubungan erat dengan air minum, apakah ada pengaruhnya dengan kapasitas air minum yang kita minum setiap harinya dok? Iya, jadi memang penyebab gagal ginjal itu sangat banyak ya. Jadi dari misalnya kita lihat di dunia data-datanya itu paling banyak di negara maju itu diabetes ya, sebagai penyebab gagal ginjal terbanyak. Tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia memang angka diabetes mulai naik. Kami dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia punya data namanya Indonesian Renal Registry. Itu kami mencatat ya setiap pasien yang gagal ginjal dan menjalani dialisis atau cuci darah bahasa awamnya, itu kita lihat kira-kira penyebabnya apa. Yang kami dapatkan itu penyebab paling banyak adalah hipertensi. Cuman memang
dengan apa namanya Iya. mungkin harus lebih detail untuk memasukkan datanya apakah memang betul betul hipertensi atau tidak gitu ya, atau memang setiap orang dengan gangguan fungsi ginjal itu memang bisa disertai dengan hipertensi. Jadi apakah ini sudah betul atau tidak? Tapi kita harapannya sih memang di negara-negara berkembang seperti ini angka infeksi masih tinggi, masih mungkin ada glomerulonefritis namanya. Jadi ada peradangan di ginjal yang penyebabnya yang harus kita ketahui apakah karena dari ginjal sendiri atau dari luar ginjal, atau sering juga kita dapatkan karena autoimun ya. Autoimun ya. Autoimun juga bisa. Jadi penyakit autoimun penyakit yang berkaitan di mana antibodi kita menghancurkan tubuh sendiri, Dok ya. Betul. Seperti itu. Terima kasih Dokter Haikal. Tadi saya agak bingung autoimun kayak gimana prosesnya. Iya. Akhirnya paham lagi. Ya, terutama pada pasien-pasien muda seperti Mbak Tika ini, kita harus explore apakah ada kaitannya dengan autoimun ya, atau ya dari silsilah keluarganya apakah ada penyakit-penyakit ginjal atau penyakit lain yang bisa ngefek ke ginjal seperti itu. Oke, ya. Nah ini juga tapi penasaran ya, kan katanya Mbak Tika ini juga akhirnya transplantasi pakai ginjal ibunda ya Mbak Tika ya. Nah saya penasaran sebenarnya prosesnya itu seperti apa, ceritanya gimana, dan gimana kondisi ibu Mbak Tika dan juga Mbak Tika setelah transplantasi. Tapi sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Nah, itu tadi fakta unik ginjal, dan hari ini kita masih membahas tentang gagal ginjal. Dan Intan, dokter, kita masih terhubung dengan Mbak Tika nih yang pernah melakukan transplantasi ginjal ya dari ibundanya. Iya, Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Iya. Iya, Mbak Tika. Halo, Dok. Boleh aku mau tanya Mbak Tika, waktu itu gimana kisahnya waktu akhirnya Mbak Tika kan harus mendapatkan transplantasi ginjal dari ibunda? Iya, jadi memang tahun 2016 saya belum punya informasi yang cukup tentang transplantasi, termasuk success story-nya, termasuk bagaimana pengalaman orang-orang yang sudah transplantasi gitu. Sampai dokter saya di Jogja waktu itu pernah mengundang saya di acara khusus, sebenarnya itu acara seminar khusus dokter spesialis penyakit dalam ginjal hipertensi. Di sana mereka lagi ada seminar tentang transplantasi ginjal, terus saya disuruh ikut di sana buat dengerin dan tahu gitu tentang transplantasi ginjal. Sampai akhirnya saya mulai merasa yakin, habis itu baru saya bilang ke orang tua untuk mau coba transplantasi ginjal. Nah, tahun 2016 itu kebetulan Jogja memang belum membuka transplantasi lagi, jadi saya ke Jakarta. Nah, di sana di Jakarta ketemu dengan profesor di sana, tim transplant di sana. Tadinya sebenarnya sama ayah, tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya karena memang untuk menjadi pendonor ginjal itu harus benar-benar sehat, jadi akhirnya ayah nggak bisa dipaksakan, akhirnya mama lanjut transplantasinya sama mama. Oke. Ya, dokter, ini masyarakat ingin tahu, Dok, kondisi seperti apa yang mengharuskan seseorang harus dilakukan transplantasi ginjal? Iya, jadi kita itu punya klasifikasi dari penyakit ginjal ya, penyakit ginjal kronik dari stadium 1 yang paling ringan sampai stadium 5 yang masuk ke gagal ginjal. Kalau fungsi ginjal itu sudah kurang dari 15% dari kedua ginjal ini, maka kita nyatakan pasien sudah masuk ke tahap gagal ginjal. Nah, di tahap inilah pasien memang kita harus persiapkan untuk menjalani terapi pengganti ginjal namanya, atau bahasa Inggrisnya renal replacement therapy, ya, atau ada yang bilang kidney replacement therapy. Uniknya pada Mbak Tika itu dia menjalani semua jenis terapi pengganti ginjal ya. Jadi kita ada dua sebetulnya, ada dialisis dan transplantasi ginjal. Dialisis atau cuci darah itu ada dua jenis ya. Ada hemodialisis yang menggunakan mesin. Saya kira Mbak Tika di awal memakai hemodialisis. Kemudian beralih ke yang kedua adalah peritoneal dialisis. Jadi dialisis menggunakan perut. Jadi kita masukkan semacam alat khusus di perutnya dan pasien melakukan secara mandiri di rumah, ya, tidak perlu ke rumah sakit melakukan itu. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah transplantasi ginjal, ya. Mbak Tika juga sekarang sedang mendapatkan transplantasi ginjal.
Jadi ini adalah bentuk terapi pengganti ginjal yang paling ideal. Jadi pasien mendapatkan ginjal baru ya dari orang lain dan dia bisa hidup normal seperti orang tanpa gagal ginjal. Seperti itu. Ya, jadi dia bisa terbebas dari dialisis atau cuci darah kalau dia melakukan transplantasi ginjal. Tapi memang kapan kita melakukan tadi terapi pengganti ginjal itu adalah memang kalau dia udah masuk stadium 5 tidak langsung kita akan lakukan terapi pengganti ginjal, tapi kalau misalnya fungsi ginjalnya kurang dari 7%, maka kita udah mulai inisiasi. Apakah kita bicarakan dulu ya dengan pasiennya apakah dia mau hemodialisis, peritoneal dialisis dengan perut, atau mau transplantasi ginjal langsung kalau udah ada donor. Gitu. Oke. Nah, ini saya ingin bertanya juga nih dengan kepada Mbak Tika. Mbak Tika kan kalau kita melihat kondisi Mbak Tika sebagai seseorang yang didonorkan ginjalnya, ini terlihat sehat ya Mbak Tika ya. Tapi bagaimana kondisi ibu saat ini yang sebagai pendonor seperti apa Mbak Tika? Saat ini. Ya, Mama juga alhamdulillah udah sehat, sudah beraktivitas normal itu bahkan 1 bulan setelah operasi itu juga beliau sudah kembali beraktivitas normal. Dan untuk untuk kontrol Mama biasanya 6 bulan sekali untuk cek kreatinin dan uriumnya dan alhamdulillah hasil lab terakhir juga hasilnya bagus. Alhamdulillah ya. Iya. Dok, ini masyarakat kan tadi dokter bilang bahwa gejalanya samar ya seperti lemah, sakit kepala. Nah, sebetulnya gejala apa yang mesti diwaspadai yang spesifik oleh masyarakat bahwa ini gangguan dari ginjal? Iya. Jadi memang betul Dokter Haikal, gagal ginjal itu kalau pasien nggak sampai misalnya di bawah 20% gitu ya, dia mungkin biasa aja, nggak ngerasa apa-apa, paling cuman lemes-lemes aja, ya cepet capek. Karena salah satu komplikasi dari fungsi ginjal yang rendah adalah ginjal tidak mampu lagi memproduksi hormon yang namanya eritropoietin, ya, yang membantu tubuh untuk membentuk sel darah merah. Ya, di sumsum tulang. Jadi kalau misalnya hormon ini rendah karena fungsi ginjalnya rendah, maka orang akan nggak bisa membentuk, tubuhnya tidak bisa membentuk sel darah merah sehingga dia masuk ke anemia. Jadi anemia, sehingga itu yang bikin dia lemas. Jadi memang komplikasi-komplikasi dari rendahnya fungsi ginjal ini yang muncul sebagai gejala. Terus apakah ada gejala frekuensi berkemihnya berkurang atau mungkin warna air seninya menjadi merah? Iya, nah warna air seni gimana dok? Sama yang katanya ada orang tuh kan suka sakit pinggang ya, belakangnya sakit, apakah itu ada tanda-tanda untuk gagal ginjal mengarah ke sana dok? Iya, jadi kalau fungsi ginjalnya nggak terlalu rendah, maka mungkin produksi kencingnya nggak akan terganggu. Gitu. Bahkan pasien-pasien yang dengan batu ginjal justru kencingnya tuh malah banyak sekali, malah nggak ada apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi memang kita harus mewaspadai bahwa kalau orang punya faktor risiko untuk terjadinya gangguan ginjal, maka dia harus cek. Karena kalau kita nggak cek, kita nggak tahu apakah ginjal kita ada masalah atau tidak. Yang kita bisa tahu kalau kita ada faktor resikonya itu apa dok? Jadi yang pertama, orang-orang yang risiko tinggi untuk menderita ginjal adalah pasien diabetes. Itu pasien diabetes. Hipertensi, kemudian pasien dengan riwayat batu ginjal, pasien yang suka minum obat-obatan penghilang nyeri, ya, atau jamu-jamu yang bisa dengan mudah dibeli masyarakat di toko-toko ya. Kemudian herbal, ya saya nggak bilang bahwa herbal itu jelek, tapi kita harus tahu ya, at least dia terdaftar di BPOM untuk safety ya, terutama karena kan kita tahu ginjal itu berfungsi untuk membuang zat-zat racun hasil metabolisme, termasuk metabolisme obat. Nah, kalau obatnya terbuang di ginjal, maka dia bisa mengganggu ginjal dalam waktu yang lama. Jadi mau gak mau mesti tes fungsi ginjal di lab dok ya, untuk tahu apakah sudah ada gangguan pada ginjalnya. Ya, apalagi kalau udah mulai gampang lelah tadi ya, pemirsa di rumah jangan lupa untuk langsung. Jadi, tipsnya dok, supaya masyarakat bisa tercegah dari gangguan fungsi ginjal atau gagal ginjal. Ya, jadi pertama harus kenali risikonya tadi ya. Apakah Anda diabetes atau ada keluarga yang diabetes, kemudian apakah Anda hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian apakah Anda obesitas. Jadi orang yang
terlalu gemuk itu merupakan Potensi juga ya. Risiko dong, potensi ya. untuk terjadi gangguan fungsi ginjal. Kemudian ya tadi punya penyakit autoimun, kemudian punya sering mengkonsumsi obat-obatan. Mungkin kalau pola hidup juga ya, penghilang Dok ya. nyeri. Iya, Pola hidup juga kemudian berpengaruh. kita bisa lakukan pertama minimal cek tekanan darah sendiri di rumah. Oke. Ya, Betul. mengukur Iya, tekanan iya. darah, Oke. kemudian cek gula darah, cek kencing itu sangat penting Oke. dan cek Sama pola hidupnya Iya. berarti harus dijaga ya, Darah, Dok ya. Nah, dokter ada quotes nggak, Dok? Masyarakat. Untuk masyarakat nih, untuk menjaga kesehatan ginjal mungkin Iya. ada quotes dari dokter apa? ya, jadi kita harus menjaga hidup sehat supaya ginjal sehat. Oke. Jadi terima sayangi kasih, ginjalmu, dokter. Dok ya. Sayangi ginjalmu. Sayangi Betul. ginjalmu. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Sama-sama. dokter. Terima kasih Mbak Tika. Mbak Tika Iya, sehat selalu. sama-sama. Salam buat Makasih. Ibu. Iya, Ya. Mbak. Makasih. Nah, setelah ini kita akan kembali dengan informasi yang menarik, Intan. Wah, aku tahu. Aku mau tanya-tanya soal vaksinasi kan? Betul. Nah. Nah, kita akan membahas sesaat lagi, tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.